Woo Hyol pun bingung apakah In-hye adalah reinkarnasi Haesun selama ini. Hingga akhirnya, Woo Hyol pun menemui In-hye dan memanggil In-hye dengan nama Haesun. In-hye pun kebingungan dan bertanya apakah Woo Hyol sedang bermimpi. Namun, Woo Hyol terus memanggil In-hye dengan sebutan Haesun dan mendekatkan wajahnya pada In-hye. In-hye pun langsung menyemprot wajah Woo Hyol dan seketika Woo Hyol pun teriak histeris kesakitan. Woo Hyol kemudian membersihkan wajahnya dengan tisu dan In-hye pun meminta maaf karena telah menyemprot wajah Woo Hyol. In-hye pun menanyakan alasan mengapa Woo Hyol memanggil dirinya larut malam. Kemudian, Woo Hyol pun menceritakan masa lalunya bersama dengan Haesun, wanita yang ia cintai dan ia tunggu selama ini. Karena Haesun, Woo Hyol pun bertekad untuk menjadi manusia. Namun, usahanya telah gagal karena In-hye telah membuka petinya sebelum waktunya. In-hye pun merasa menyesal dan meminta maaf. Namun, Woo Hyol merasa aneh karena In-hye bisa membuka petinya dan ada darah Haesun pada In-hye sehingga membuat Woo Hyol mengira bahwa In-hye adalah reinkarnasi dari Haesun. Mendengar itu, In-hye pun tercengang dan tak percaya. In-hye tidak percaya soal kehidupan di masa lalu ataupun reinkarnasi dan menasehati Woo Hyol untuk berhenti mengejar cinta lamanya itu. Namun, Woo Hyol masih meyakini bahwa In-hye adalah Haesun hingga membuat In-hye menjadi risih dan pergi meninggalkan Woo Hyol. Woo Hyol kemudian menemui temannya dan menceritakan kesedihannya karena In-hye tidak menganggap dirinya. Namun, temannya berusaha menghibur dan meyakinkan Woo Hyol bahwa bisa saja In-hye bukanlah reinkarnasi Haesun. Woo Hyol pun baru kepikiran dan kembali semangat lagi. Dong-sop menasihatinya untuk fokus saja membuat In-hye jatuh cinta agar Woo Hyol bisa segera menghisap darahnya dan menjadi manusia. Sementara itu, Do-sik sedang mengantar Nyonya Na ke rumahnya. Selama perjalanan, Nyonya Na menceritakan alasan kepulangannya karena ia sesungguhnya tertarik dengan sebuah wastu tua di Gongcheon. Do-sik yang mendengar pun kaget karena wastu itu adalah tempat tinggalnya In-hye. Keesokan harinya, In-hye pergi bekerja seperti biasa di sekolah. Namun, In-hye mendapatkan kabar bahwa ia digosipkan tengah berpacaran dengan Woo Hyol. Sontak In-hye pun terkejut dan tidak terima atas rumor itu. Sementara itu, Woo Hyol sedang menyapu tangga. Lalu datanglah dua orang siswa yang memberikannya hadiah. Ia pun kepikiran untuk melakukan hal yang sama pada In-hye agar In-hye jatuh hati padanya. Woo Hyol pun masuk ke ruang UKS dan memberikan In-hye setas makanan ringan yang sebelumnya ia terima dari para siswa. In-hye pun memberitahu kepada Woo Hyol tentang rumor kedekatan mereka di sekolah. Mendengar itu, Woo Hyol pun kaget dan menolak untuk digosipkan dengan In-hye. In-hye pun tidak terima juga dengan rumor tersebut dan meminta Woo Hyol untuk berhenti bersikap baik padanya di sekolah jika tidak ingin membuat orang-orang salah paham. In-hye pun mengembalikan barang-barang pemberian Woo Hyol, namun Woo Hyol menolak dan meminta In-hye untuk urus saja benda-benda itu sendiri dan pergi meninggalkan ruangan. Woo Hyol pun berkonsultasi pada Sang-hye, menanyakan cara bagaimana ia bisa membuat In-hye jatuh cinta. Dan atas saran dari Sang-hye, Woo Hyol pun setiap harinya mengirim bunga tanpa identitas untuk In-hye. Namun, bukannya buat In-hye jatuh cinta, malah In-hye merasa ketakutan dan hendak melaporkannya ke polisi karena mengira ada penguntit yang mengawasi dirinya. Woo Hyol pun berusaha menghentikan In-hye dan tak habis pikir dengan cara berpikir orang zaman sekarang. Woo Hyol kemudian mendatangi temannya dan memarahi temannya karena tips yang diberikan tidak sesuai harapan. Kemudian, Dong-sop menyarankan Woo Hyol untuk mengajak In-hye pergi ke suatu tempat di mana banyak orang berkencan di sana, supaya In-hye bisa merasakan juga getaran asmara. Malamnya, Woo Hyol pun sengaja mondar-mandir sambil batuk di belakang In-hye. In-hye yang terganggu pun segera menanyakan apa yang ingin dibicarakan oleh Woo Hyol. Woo Hyol pun menunjukkan tiket bioskop dan mengajak In-hye untuk pergi nonton bersama. In-hye pun kemudian salah tingkah dan mengatakan bahwa biasanya orang yang pergi ke bioskop bersama adalah orang yang sedang berkencan. Woo Hyol pun kebingungan dan menanyakan maksud dari perkataan In-hye. Namun, belum sempat menjelaskan, pintu di luar berbunyi. Dan saat In-hye mengeceknya,
Ia terkejut melihat ibu si pemilik toko daging mengantarkan hati rusa untuk Woo Hyul. Woo Hyul pun senang mendapatkan hati rusa. Namun, ibu tersebut merasa curiga melihat In Hye dan Woo Hyul tinggal bersama, padahal mereka bukan pasangan suami istri. In Hye pun merasa kesal karena rumor tentang ia tinggal bersama Woo Hyul akan segera tersebar di komplek tempat tinggalnya. Namun, Woo Hyul menceletuk In Hye yang terlalu memusingkan hal itu. Padahal sebelumnya In Hye pernah berkata tidak akan terganggu dengan rumor mereka. In Hye pun membela dirinya. Dan Woo Hyul sengaja memprovokasi In Hye sehingga In Hye akhirnya setuju untuk pergi nonton bioskop bersama. In Hye pun pergi ke kamarnya dan semalaman ia tidak bisa tidur karena gugup akan menonton bioskop bersama Woo Hyul. Sementara itu, Woo Hyul malah bersibuk memilih pakaian yang akan ia kenakan besok nanti. Keesokan harinya, mereka pun bertemu dan In Hye memuji penampilan Woo Hyul. Mereka pergi ke bioskop dan menonton bersama. Namun, sepanjang film, Woo Hyul pun harus menahan malu karena In Hye ketiduran sambil mendengkur keras di bioskop. Woo Hyul pun merasa kesal dan In Hye pun berusaha menjelaskan ke Woo Hyul bahwa semalam ia tidak bisa tidur sehingga ia pun ketiduran di bioskop. Woo Hyul pun menggoda In Hye yang tidak bisa tidur karena memikirkan dirinya. Lantas In Hye pun salah tingkah dan pergi meninggalkan Woo Hyul karena malu. Malamnya, Woo Hyul kembali bertemu dengan bapak kucing. Dan bapak kucing memberitahu Woo Hyul bahwa tidaklah mudah untuk mengubah darah In Hye yang penuh racun itu menjadi darah penuh cinta. Bapak kucing itu pun menyarankan Woo Hyul untuk memakai perasaan jika ingin membuat In Hye jatuh cinta. Sementara itu, esok harinya, In Hye mendapati bahwa kontraknya tidak diperpanjang oleh pihak sekolah. Kepala sekolah beralasan bahwa In Hye terlalu banyak membuat masalah, sehingga kontraknya pun tidak diperpanjang. Mendengar itu, In Hye pun merasa sedih, dan kabar tentang In Hye pun tersebar hingga didengar oleh Woo Hyul. Woo Hyul pun mendatangi In Hye dan menyatakan penyesalannya, karena gara-gara In Hye membela dirinya, kontrak In Hye pun tidak jadi diperpanjang. Namun, In Hye berusaha tegar dan mengatakan bahwa ini bukanlah salah Woo Hyul. Malamnya, saat In Hye dalam perjalanan pulang ke rumah, In Hye memutuskan untuk singgah ke restoran bar milik Do-sik dan memesan sebotol wine dan menghabiskannya sendiri hingga mabuk. Dan saat hendak membayar, In Hye diberikan kesempatan untuk cabut undi dan ia pun berhasil mendapatkan cabutan gratis sehingga In Hye tidak perlu membayar sepeser pun. In Hye pun merasa senang. Rupanya, itu semua hanyalah trik dari Do-sik. Do-sik yang tanpa sengaja melihat In Hye masuk ke barnya pun berusaha mengawasi dari jauh dan sengaja membuat cabutan itu agar In Hye bisa merasa sedikit terhibur. Karena Do-sik tahu bahwa In Hye sedang tidak baik-baik saja. In Hye pun berjalan pulang ke rumah dengan Do-sik yang selalu mengikuti dari belakang. Hingga akhirnya Do-sik pun membantu In Hye saat barang-barang In Hye jatuh. Dan In Hye yang mabuk pun bercerita bahwa kini ia adalah seorang pengangguran karena sekolah tidak mau mempekerjakannya lagi. Do-sik pun akhirnya menjadi tahu masalah yang dialami oleh In Hye. Sementara itu, Woo Hyul terus menunggu dengan khawatir karena In Hye yang tak kunjung pulang. Hingga akhirnya In Hye pun tiba dan Woo Hyul mencium bau alkohol. In Hye berjalan menuju meja makan dan mulai bercerita pada Woo Hyul sambil mabuk. Ia bercerita bahwa dirinya tidak pernah berdebar gara-gara cinta, karena sejak kecil ia harus merawat ibunya yang sakit dan bekerja keras membayar utang. Ayahnya pergi entah kemana dan sejak saat itu In Hye selalu menghadapi masalahnya sendirian dan bekerja keras. Namun tidak ada satupun hal yang baik atau perubahan dalam hidupnya meskipun ia sudah bekerja keras. Mendengar itu membuat Woo Hyul merasa iba dan berusaha menghibur In Hye. Kata-kata Woo Hyul pun sejenak berhasil menyentuh hati In Hye. In Hye berusaha untuk tetap tegar dan ia bergegas menuju kamar. Keesokan paginya, Woo Hyul merasa heran dengan In Hye yang tak kunjung keluar kamar. Saat diperiksa, rupanya In Hye sedang demam. Woo Hyul kemudian mengompresi demam In Hye dan membuat racikan obat dengan cara tradisional. Namun, tiba-tiba datanglah Do-sik yang rupanya sudah membelikan obat untuk In Hye. Woo Hyul pun memberikan obat itu pada In Hye dan malamnya In Hye sudah sembuh. In Hye berterima kasih pada Woo Hyul karena telah merawatnya.
dan ia pun pergi menemui Dosik setelah menerima pesan darinya. Dosik pun menanyakan kondisi Inhe, dan Inhe berterima kasih juga pada Dosik karena telah memberikannya obat dan telah peduli pada kondisinya. Keesokan harinya, Inhe pun mulai berkemas dari kantor UKS-nya dan membawa semua barang-barangnya balik ke rumah. Usai tiba di rumah, salah satu kaleng milik Inhe tidak sengaja berguling jatuh menuju ke suatu ruangan bawah tanah, di mana Inhe belum pernah masuk ke sana. Lagi melihat-lihat, Inhe pun tidak sengaja menemukan sebuah gulungan di atas meja. Dan saat dibuka, rupanya terdapat lukisan seorang wanita cantik. Kemudian datanglah Woo-hyol dan Inhe pun bertanya apakah lukisan itu adalah lukisan wanita yang selama ini diceritakan oleh Woo-hyol. Woo-hyol pun mengiyakan. Kemudian Inhe pun bertanya apa yang akan dilakukan Woo-hyol jika ia ternyata adalah reinkarnasi dari Hae-sun. Inhe pun bertanya, apakah Woo-hyol akan mencintainya juga jika ia rupanya adalah reinkarnasi Hae-sun selama ini. Woo-hyol pun mendekat dan bertanya mengapa Inhe tiba-tiba penasaran dengan hal itu. Padahal sebelumnya Inhe bilang ia tidak percaya soal kehidupan masa lalu. Kemudian Woo-hyol pun mengatakan bahwa itu tidak akan pernah terjadi karena Inhe bukanlah Hae-sun. Inhe pun heran. Padahal sebelumnya, Woo-hyol mengatakan bahwa ia merasakan darah Hae-sun pada dirinya. Woo-hyol pun menjelaskan bahwa Inhe sangat berbeda jauh dengan Hae-sun dari segi apapun. Dan darah Inhe penuh racun, sehingga Woo-hyol yakin bahwa Inhe bukanlah Hae-sun. Mendengar itu, Inhe pun merasa tersinggung dan marah kepada Woo-hyol. Inhe yang kesal pun memilih untuk pergi meninggalkan Woo-hyol. Namun, ia baru sadar bahwa Woo-hyol pulang lebih cepat dari biasanya. Padahal ini masih jam kerja Woo-hyol. Rupanya Woo-hyol dipecat karena telah menyerang kepala sekolah usai mendengar bahwa kepala sekolah bersekongkol dan sengaja tidak memperpanjang kontrak Inhe. Inhe yang mendengar itu pun tertawa dan memuji tindakan Woo-hyol. Namun seketika Inhe berubah cemas karena kini mereka berdua adalah pengangguran, sedangkan masih banyak tagihan yang harus dibayar. Inhe berusaha melamar di berbagai sekolah, namun, tak ada satupun yang menerima ia bekerja. Sementara itu, Woo-hyol kembali meminta Sang Hae untuk mencarikannya pekerjaan. Namun, Woo-hyol sudah tidak bisa ditolong karena sudah banyak pekerjaan yang telah dibuat kacau oleh Woo-hyol. Bukan hanya saja Woo-hyol yang terus gagal mendapatkan pekerjaan yang cocok dengannya, kini kedai milik temannya, yakni Dong-sop, juga terancam bangkrut setelah kalah saing dengan kedai tteokbokki sebelahnya yang mengusung tema vampir. Sementara itu, Inhe mendapatkan panggilan dari Dosik, dan ia pun menemui Dosik di kantornya. Dosik menawarkan Inhe untuk melakukan kerjasama bisnis. Dosik menawari Inhe untuk mengubah rumahnya menjadi penginapan. Inhe pun merasa sedikit tertarik, dan Dosik memintanya untuk tidak terburu-buru dan mempertimbangkannya terlebih dahulu. Inhe pun memberitahu rencana bisnis tersebut ke Woo-hyol, dan Woo-hyol pun menentang rencana itu. Woo-hyol sudah bertekad bahwa rumah ini hanya akan dijadikan sebagai tempat pertemuannya dan tempat ia bersama dengan Hae-sun selamanya. Namun, Inhe berhasil membujuk Woo-hyol setelah Inhe mengatakan akan lebih besar peluang bagi Woo-hyol untuk bertemu dengan Hae-sun jika rumahnya dijadikan sebagai penginapan. Kemudian, Woo-hyol menemui temannya dan menanyakan pendapat mereka soal Dosik. Teman-temannya pun mengatakan bahwa Dosik adalah seorang pengusaha hebat dan tampak bisa dipercaya. Woo-hyol kemudian bercerita soal Dosik dan Inhe, dan teman-temannya berpendapat bahwa Dosik menyukai Inhe. Dan kini tugas Woo-hyol akan semakin mudah karena ia hanya perlu membuat Inhe jatuh cinta pada Dosik. Sementara itu, Inhe menghubungi Dosik dan mengatakan bahwa ia setuju untuk melakukan kerja sama bisnis dengan Dosik. Dosik pun merasa senang dan antusias. Ia mengajak Inhe untuk mengadakan rapat pada hari itu juga. Dosik pun mengantar pulang Inhe seusai rapat, dan Dosik mengatakan bahwa ia akan melakukan kunjungan ke rumah Inhe. Inhe pun memberitahu Woo-hyol dan Woo-hyol mengizinkan. Inhe pun mengabari Dosik bahwa ia bisa datang kapanpun, dan dengan antusias, Dosik mengosongkan jadwalnya di hari Jumat agar bisa berkunjung ke rumah Inhe. Kemudian Dosik menemui Nyonya Na dan memberitahunya bahwa wastu yang diincar oleh Nyonya Na sebenarnya adalah milik teman kuliahnya.
Dan kini ia berencana untuk mengubah wastu itu menjadi sebuah penginapan. Di sisi lain, Sang He dan Dong Sop mendapatkan kabar bahwa biaya deposit rumah mereka akan dinaikkan. Padahal usaha milik Sang He dan Dong Sop sedang sepi dan tidak menghasilkan banyak uang. Sang He kemudian bertekad untuk mencari emas Wuhyol yang hilang itu agar bisa bertahan hidup. Sementara itu, In He dan Wuhyol sedang sibuk mengukur dan membuat dena rumah untuk diberikan kepada Dosik. Kemudian Dosik menghubungi In He dan memintanya untuk bertemu. Rupanya Dosik ingin memperkenalkan In He pada Nyonya Na, yang rupanya sepakat untuk menjadi investor pada proyek bisnis penginapan In He. In He pun merasa senang, namun ia merasa tidak asing dengan wajahnya Nyonya Na. In He pun pulang dan menceritakan pada Wuhyol bahwa ada investor yang bersedia berinvestasi pada bisnis penginapan mereka. Keesokan harinya, Dosik pun datang dan melihat-lihat kondisi rumah In He. Wuhyol pun melihat dari jauh Dosik dan In He yang sedang berkeliling rumah. Kemudian Dosik meminta In He untuk membuatkannya secangkir teh. In He pun bergegas ke dapur dan membuatkan teh. Kemudian Dosik pun memberanikan diri untuk bertanya soal hubungan Wuhyol dengan In He. Wuhyol pun hanya menjelaskan bahwa hubungan mereka hanya sebatas leluhur mereka pernah saling kenal. Wuhyol pun balik bertanya pada Dosik apa pendapatnya soal In He. Dosik pun dengan jujur mengatakan bahwa In He adalah wanita yang ingin ia lindungi. Tak lama, datanglah In He sambil membawakan teh. Dan percakapan mereka pun berhenti. Dan Dosik pun pulang usai melihat-lihat kondisi rumah In He. In He dikejutkan dengan kedatangan Pak Sutri, pemilik toko daging, yang mengajak mereka untuk melakukan ronda malam bersama dengan Wuhyol yang baru saja balik. Mereka pun berjalan berdua melakukan ronda. Saat berjalan pulang, In He melihat ada Nyonya Na yang sudah menunggu di depan rumah. Nyonya Na pun berbalik dan alangkah terkejutnya Wuhyol mendapati Haesun ada di sana. Wuhyol pun langsung berjalan menuju Nyonya Na dan memeluknya. Sontak Nyonya Na dan In He pun menjadi kaget.